Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang belum lama ini berkabung atas tewasnya anak sulung mereka di medan perang. Yang paling terpukul atas kehilangan anak sulung mereka adalah tentu saja ibunya yang memang selalu berada di rumah setiap hari sehingga dia seringkali menangis ketika ingat kenangan masa lalu saat anak sulungnya masih hidup. Sementara itu, kita akan melihat seorang pria yang sedang berlari dan ternyata dia datang ke rumahnya dengan mengaku sebagai sahabat dekat anaknya waktu di militer dan dia bernama David. Thank you, man. Untuk membuktikan hal itu, David pun menunjukkan wajahnya di foto dinding yang ada di rumah dan memang benar bahwa dirinya merupakan tentara yang ditugaskan bersama mendiang anak sulungnya. I don't own a cell phone yet, and Adapun tujuan David datang yaitu untuk menepati janjinya kepada mendiang, yakni mengunjungi rumah ibunya dan mengatakan bahwa mendiang sangat mencintai dan menyayangi keluarganya. Dan jelas, itu membuat si ibu langsung menangis dan pergi ke belakang. that he loved you, and he was. Setelah sedikit lega mendengar mendiang anaknya sangat begitu menyayanginya, si ibu pun nampak simpatik pada David yang rela jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menepati janjinya, di mana David diminta untuk menginap semalam saja dan pergi esok hari jika memang dia ingin pergi. Nice having you here, and I would love to hear. Dan setelah David diperkenalkan kepada Anna yang akan berangkat kerja sebagai pelayan restoran, lalu si ibu pun mengajak David ke kamar mendiang anaknya. Dengan cukup ceroboh di mana si ibu belum mengetahui asal-usul David yang sebenarnya, harusnya walaupun ia mengaku kenal dekat dengan mendiang, tetapi waspada harusnya lebih didahulukan dan alangkah baiknya kita cari tahu dulu siapa David itu sebenarnya. Beralih ke sekolah di mana tempat Luke menuntut ilmu, yang justru dia selalu mendapat perundungan dari beberapa preman sekolah yang sok jago dan berkuasa, di mana hal itu membuat Luke menjadi anak yang lemah dan tidak percaya diri. Tiba di rumah, Luke pun langsung berkenalan dengan David dan saat ditanya kenapa wajahnya lebam, Luke pun mengaku hanya mengalami kecelakaan kecil saat berolahraga. Yang padahal, David menyadari betul bahwa sekolah merupakan tempat yang keras bagi anak-anak lemah seperti Luke. argue a lot. Gym class? Sebagai tuan rumah yang baik, ayahnya pun mengajak David untuk minum-minum sambil mengobrol dan ketika ayahnya mulai mabuk, dia pun curhat mengenai permasalahannya di tempat kerja tentang seorang karyawan baru yang langsung naik jabatan menjadi manajer. Di mana saat David menjadi pendengar yang baik dan meresponnya dengan baik, si ayah pun mulai simpati dan meminta David untuk tinggal di sana sementara waktu. God, you can put your liquor away. Singkat cerita, esok pagi Luke pun dikejutkan dengan kemunculan David yang menjemputnya ke sekolah, di mana dia meminta Luke menunjukkan yang mana anak-anak yang suka membulinya. Dan saat mereka pergi, David pun dengan sengaja mengikutinya. Those two guys, Mike and Ian, are the worst. Small team. Well, I could use a drink. Sampai di sebuah bar, David pun langsung memesan beberapa minuman dengan maksud untuk mentraktir anak-anak nakal tersebut dan meminta agar waiters langsung mengantarkan minuman tersebut kepada mereka semua. Buy something for their fellas. But Saat anak-anak berandalan itu merasa tersinggung karena hanya ditraktir minum jus, tiba-tiba salah satu anak pun dengan ceroboh menyiram wajah David tanpa tahu dia siapa. Pada adegan ini, Luke yang lemah pun cukup dibuat beradrenalin karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, dengan ekspresi tenang dan senyum kecil yang mendamaikan, David pun langsung menghajarnya. Dari situ, terjadi perkelahian yang membuat anak-anak berandalan itu mengalami cedera parah. Dan, di mana saat David sudah selesai, dia pun memberikan beberapa lembar uang kepada waiters dan memintanya untuk mengatakan bahwa insiden ini terjadi karena ada monster yang sedang mengamuk.
Malam harinya, Anna pun dibuat bengong saat melihat tubuh atletis David ketika baru saja selesai mandi, di mana hal itu cukup membuat Anna berimajinasi liar yang tidak pernah dia dapatkan dari pacarnya. Anna pun mengajak David ke pesta temannya yang bernama Christine. David terlihat cukup gagah di antara yang lain saat dirinya mengangkat 2 drum berisi bir yang membuat Christine tertarik dengan sosok David. Saat mereka sedang mengobrol berdua, muncullah mantan Christine yang sering bertindak kasar, sehingga David memutuskan untuk menghajar mukanya agar dia kapok dan tak datang lagi. Hingga akhirnya David mendapatkan sebuah hadiah dari Christine yang pasti kalian sudah paham. Setelah selesai melakukannya, David pun berkenalan dengan teman Christine yang dimana pemuda tersebut bisa menyediakan barang-barang ilegal. Dan disitulah David meminta dicarikan sebuah pistol untuk dirinya sendiri. Dan karena pemuda itu menganggap bahwa David adalah mantan tentara, jadi pemuda tersebut menyanggupinya. Yeah, I know a guy. You got cash. Soldiers like guns. Anna pun langsung mengajak David pulang setelah bertengkar dengan sang pacar yang tidak bisa berhenti main judi online. Sehingga dapat memberikan beberapa nasihat agar Anna meninggalkan pria seperti itu. Namun, karena masih cinta, Anna pun masih harus berpikir kembali untuk mengambil keputusan besar tersebut. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Anna tak sengaja mendengar David yang sedang menelpon seorang dokter bedah plastik mengenai sesuatu hal tentang operasi wajah baru. Di mana Anna yang merasa curiga langsung menghubungi customer service militer setempat dan memberikan nama lengkap David untuk dicari datanya di militer. Dan Anna pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa nama David ternyata cukup membuat beberapa orang penting panik tanpa tahu apa alasannya. Tetapi salah satu petinggi mengatakan bahwa David merupakan salah satu subjek eksperimen dalam proyek rahasia militer yang dianggap sudah mati. Lalu kita diperkenalkan dengan Mayor Richard, salah satu orang yang bertanggung jawab dalam proyek rahasia itu. Di mana saat dia mengetahui bahwa David masih hidup, dia pun berencana untuk terbang ke lokasi rumah Anna dengan beberapa pasukan elit siap tempur. Beralih ke David yang terlihat menemui pemuda dan temannya untuk bertransaksi pistol sesuai permintaannya kemarin, di mana David akhirnya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya saat dia seketika menembak mereka berdua tanpa alasan dan membawa semua pistol beserta 2 buah granatnya. Bersamaan dengan itu, Anna pun dibuat terkejut saat mendapati informasi bahwa David dilaporkan sudah tewas dalam sebuah insiden mengerikan, yang mana saat dia menceritakan hal itu kepada ibunya, muncullah si ayah yang dibuat shock sekaligus senang ketika mendapat kabar bahwa manajer barunya ditemukan sudah tewas di kamar hotel dan beliau dipromosikan menjadi manajer baru di kantor tersebut. Damn thing is, me on salary, so... Tak lama, Anna pun mendapat telepon dari pacarnya yang mengatakan bahwa dia ditangkap polisi karena dituduh menjadi pelaku atas kasus pembunuhan si pemuda tadi siang, di mana polisi telah menemukan sepucuk pistol di kamarnya yang disinyalir merupakan barang bukti atas kasus pembunuhan tersebut. Setelah informasi tentang ketidakjelasan asal-usul David, lalu kabar kematian bos ayahnya yang tiba-tiba dan sekarang pacarnya ditangkap polisi secara tidak jelas, membuat Anna curiga bahwa David ada hubungannya dengan semua ini. Apalagi David tidak pernah menunjukkan kartu identitasnya sama sekali. He's not David. I don't like that. King what? You watch your mouth, young lady. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Luke terlihat sedang duduk dengan tenang tanpa sedikit pun mengganggu yang lain.
Tapi si anak berandal yang tempo hari ternyata memang punya jiwa usil sejak lahir, sehingga Luke terpaksa meninjunya dan kemudian dia didorong sampai tersungkur. Diakhiri dengan memukul wajah si berandal menggunakan papan penggaris. What happened? His face. Akibat insiden itu, Luke pun terancam dikeluarkan dari sekolah. Tetapi David yang cerdas dan berkarisma pun mengatakan bahwa Luke tidak sepenuhnya salah karena dari pembulian yang dialami Luke selama ini, luka lebam yang masih membekas di wajahnya, dan kata-kata makian yang sering terlontar untuknya. David bisa membawa hal ini karena hukum dengan sebuah kejahatan yang termasuk dalam kategori perundungan, ujaran kebencian, dan kekerasan verbal, sehingga jika kepala sekolah berani mengeluarkan Luke dari sekolah, maka David akan segera membuat gugatan yang tentu saja bisa merusak nama baik sekolah. Hal itu tentu membuat kepala sekolah menjadi sangat gugup dan gemetar apalagi melihat cara David berbicara yang lantang, berkarisma, dan penuh percaya diri, yang akhirnya kepala sekolah tidak jadi mengeluarkannya. We'll put him to work helping the prom committee set up for the Halloween. I believe we do, Mr. Sepulangnya dari sekolah, David pun membantu si ibu mengambil beberapa pakaian yang dijemur. Di mana saat David izin ke belakang untuk membawa keranjang, muncullah beberapa mobil yang ternyata itu adalah Mayor Richard bersama pasukan elitnya. Dan kemudian dia bertanya kepada ibu, apakah kau mengenal David? Dan ibu pun menjawab, ya tentu saja dia baru saja ke belakang membawa keranjang. Di situ semua orang langsung terdiam dan tiba-tiba dari situ terjadi baku tembak di mana David langsung loncat ke dalam rumah dan diberondong puluhan peluru berkaliber besar. Namun tak satu pun berhasil mengenainya. Di mana saat salah satu anggota pasukan elit masuk, justru dialah yang harus tewas oleh David. Dilanjutkan dengan David yang merangkak di bawah tembakan yang begitu banyak sampai dia lompat ke dapur yang di situ sudah ada si ibu yang sedang berlindung. I haven't been fully honest with you. My mission to assist you all while I was here. Dianggap sudah tidak berguna, David pun membunuh si ibu dengan sebilah pisau, kemudian lari ke garasi dan mengendarai mobil tua milik si ayah, lalu menembak anggota elit terakhir sekaligus menembak ban mobil milik Mayor Richard. Dalam perjalanan, David pun melihat mobil si ayah yang baru saja pulang kerja, di mana David nekat menabrakkan mobilnya ke mobil si ayah hanya untuk mencegah dia sampai di rumah. Tak lama setelah David kabur dengan berjalan kaki, muncullah Mayor Richard dengan mobil yang bannya bocor, di mana di situ kebetulan ada seorang kakek-kakek pengendara yang kemudian Mayor Richard meminjam mobilnya. Yang awalnya si kakek merasa keberatan, tetapi setelah dipikir-pikir, dia malah senang karena bisa mendapatkan mobil militer yang pasti harganya sangat mahal. Richard pun pergi menjemput Anna di tempat kerjanya. Kemudian Anna bertanya tentang siapa sebenarnya David dan kenapa militer mengejarnya. Dan akhirnya terungkaplah bahwa David adalah salah satu objek dari sebuah eksperimen medis yang bertujuan untuk membuat tentara tanpa identitas yang nantinya bisa berguna ketika mereka ditangkap musuh saat di medan perang. Dan otak para subjek sengaja diprogram untuk melindungi identitas asli mereka dengan cara apapun yang membuat mereka kehilangan sisi kemanusiaan dalam dirinya. Dan efek negatif dari eksperimen neurologis tersebut ternyata tak sengaja mengubah David menjadi sosok monster yang tak terbendung, di mana dia akan nekat melakukan apapun untuk melindungi identitas aslinya, termasuk membunuh dan membuat kekacauan dalam skala yang cukup besar. Dan setelah si ibu dan si ayah mati, David pun sudah pasti akan mengincar Anna dan Luke yang masih berada di sekolah, karena hanya mereka berdualah orang yang sudah terlanjur mengetahui wajah dan nama asli David. Luke, I need you to... Miss Peterson.
Dan bersamaan dengan itu, David pun baru saja tiba di tempat kerja Anna, dan karena menganggap bahwa Christine juga sudah mengetahui identitas aslinya, maka dia pun tak segan membunuhnya, kemudian meledakkan restoran tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Never mind. Beralih ke sekolah, Luke yang kebetulan sebentar lagi akan diadakan acara Halloween, di mana Luke sedang dihukum untuk bersih-bersih di acara tersebut. Richard dan Anna pun langsung mengajak Luke untuk pergi, tapi mereka malah dikejutkan dengan terbunuhnya seorang guru yang pastinya adalah perbuatan David yang sudah sampai di sana. Richard pun menyuruh Anna dan Luke untuk pergi duluan, sementara dirinya akan memberanikan diri untuk menangkap David sendirian. Namun hasilnya tentu saja dia harus tewas secara mengenaskan karena David lebih cerdas dan terampil dibandingkan dengan dirinya. Tersisa Anna dan Luke yang secara persentase dan logika mereka berdua hanya punya sedikit peluang untuk bisa bertahan hidup. Namun ternyata Anna tidak seperti yang kita bayangkan. Karena sebagai tokoh utama yang dikira lemah, Anna ternyata lebih cerdas dari dugaan, di mana berhasil mengecoh David dengan membuat jejak darah palsu dan muncul dari belakang dengan sepucuk pistol di tangannya. My parents. Anna pun menembak David di bahunya, di mana saat Anna mendekat, tiba-tiba David menusuk paha Anna, kemudian mencekik sekuat tenaga dan ketika Anna sudah tidak berdaya, tak disangka Luke muncul dengan menikam David dari belakang dan menusuknya tepat di dada sampai David benar-benar tewas kali ini. You did the right thing. Don't feel bad. Namun, ternyata tak cukup sampai di sini. Karena saat Luke dan Anna sudah ditangani tim medis, Anna pun tak sengaja melihat salah satu petugas yang pincang di mana itu adalah David yang masih hidup. Dan film pun tamat.